Halo semuanya, selamat datang di Nastar Podcast. Podcast di mana kita bisa ngobrol serius tapi santai. Nah, di sini topik kita hari ini adalah kita ingin bahas jurusan yang katanya sih paling kreatif, tapi penuh deadline dan jarang tidur. Apalagi kalau bukan jurusan desain komunikasi visual. Nah, di sini kita akan ngobrol lika-liku kehidupan yang ada di DKV. Mungkin kita akan wawancarai orang-orang yang ingin berkuliah di DKV dan juga beberapa anak seni nih yang mungkin juga selaras dengan dunia DKV. Karena di sini kita ingin membahas dunia DKV itu biar orang-orang atau calon-calon mahasiswa yang ingin masuk jurusan DKV itu bisa mempunyai insight terlebih dahulu sebelum memasuki jurusan DKV. Karena jurusan DKV bukanlah jurusan yang main-main. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita datangkan narasumber kita. Silahkan. Dengan Mbak siapa? Mbak Sabrina, Mas. Islam Raka Prasuara beserta tim Raka. Mbak Sabrina ini kayaknya cheerful dan juga playful ya. Iya, karena ya saya sangat gini orangnya. Sangat gini orangnya. Ya. Nah, Mbaknya ini kuliah DKV di mana? Jadi kebetulan aku kuliah di Universitas Samur Perbanas. Jadi satu alamat nih kita sebenarnya. Flotte sekali ya, flotte sekali. Jadi aku dari UHW Perbanas, jurusan DKV Fakultas Teknik dan Desain. Wow, loh. Iya. Bukannya Perbanas itu identik dengan manajemen ya? Oke, bukan. Kalau mungkin dulu Perbanas itu terkenal sama STIE. Jadi sekarang itu jadi rebranding. Jadi Universitas Saimurug Perbanas Surabaya. Mungkin di luar sana juga kebanyakan orang itu nggak tahu bahwa Perbanas itu sudah ganti nama jadi UHW Perbanas. Seperti itu, Mas Em. Iya. Ada nggak cerita atau momen yang memorable bagi Mbak Sabrina sampai sekarang berkuliah di DKV Perbanas nih? Oke, untuk memorable sendiri sih banyak ya Mas Em ya. Apalagi dari semester 1 sampai semester 6. Ya mungkin aku nggak bisa cerita rinci ya. Mungkin kalau yang selalu teringat itu kita selalu dikejar sama yang namanya deadline, waktu ya. Jadi mungkin sampai sekarang pun kita masih dikejar-kejar sama yang namanya deadline. Oke. Tapi dibalik itu semua, aku sendiri sih yakin ya bahwa deadline yang sudah ditentukan itu bakalan ngaruh di dunia kerja nanti. Ya. Seperti itu. Jadi misal atasan mintanya jam segini, ya kita harus bisa memanage waktu nih Mas Em, antara misal tugas rumah, tugas kuliah, atau tugas kerjaan yang lain-lain. Seperti itu sih. Iya. Itu yang bener aku memorable banget sih kayak gitu. Sekarang Mas Raka kesibukannya apa nih kalau boleh tahu nih? Kalau kesibukannya sekarang sih kerja freelance. Oh, freelance. Iya. Berarti kerja freelance-nya hobinya sesuai dengan pekerjaannya atau seperti apa? Iya sih, kayak sebenarnya kan dari hobi sebenarnya. Oke. Kayak ini kayak video, terus editing, foto juga. Oh, Masnya berarti lebih ke arah video atau foto nih? Lebih ke arah video sih sebenarnya. Oke. Lebih ke editingnya atau take-nya juga atau semuanya? Take sama editingnya. Take sama editing, ya. Nah, soal kan tadi kan Masnya kan tadi ngomong soal desain dan sebagainya ya. Nah, mungkin apakah ada satu pesanan klien mungkin ya atau permintaan klien yang mungkin challenging dari Masnya sehingga Masnya itu bisa menghasilkan karya yang bagus lewat challenge itu? Mungkin ada Customer ini kadang itu kayak mancing-mancing emosi kayak gimana ya? Kok desainnya kok kurang bagus ya Mas? Kayak kayaknya kurang kayak gini gitu. Jadi kayak orang ini kayak mancing emosi dan juga di situ terbentuklah kayak inovasi baru. Saya juga bisa mendapat pelajaran yang lebih juga dari situ. Dan juga di dunia pekerja itu sebenarnya itu nggak mudah-mudah juga ya sisanya, karena kebanyakan itu kita menerima klien itu nggak bisa seenaknya kita juga ya itu. Jadi kita harus juga menerima resikonya. Nah, gimana nih teman-teman yang udah dengerin podcast tadi nih? Apakah dapat ilmu yang banyak? Ya, saya harap sih dapat ilmu yang banyak ya, karena kita udah ngadengin narasumber dari berbagai macam aspek atau bidang, mulai dari anak seni, mulai dari anak yang berkuliah di DKV, sampai orang yang bekerja atau freelance soal DKV. Nah, kiranya apa yang kita podcastkan pada hari ini bisa berguna bagi teman-teman yang ingin masuk DKV dan juga yang sudah masuk DKV.
Karena DKV itu sekali lagi saya bilang seperti di awal video bahwa DKV itu tidak main-main. Banyak harus dipersiapkan, banyak harus diperhatikan. Maka dari itu persiapkanlah bagi kamu kalau teman-teman yang ingin masuk DKV, dan bagi yang sudah masuk DKV tidak apa-apa, nggak usah takut karena kalian akan belajar banyak soal DKV, karena DKV mengajarkan sesuatu yang lebih dari soal seni. Karena nyatanya desain itu adalah memberikan solusi. Sampai jumpa di podcast Nastar selanjutnya. Saya Sam Nathanael. See you next time.